Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sukacita. Jumpa kita kembali dalam program rohani, inspirasi, dan motivasi dari Infinity Ministry. Saudara yang diberkati Tuhan, tema kita bulan ini adalah masa penantian. Doa dan harapan kita, setiap saya dan saudara melewati namanya masa penantian. Kita menjadi orang-orang yang terbukti berkualitas dalam rohani kita. Kita terbukti menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang memiliki iman yang kuat, memiliki hidup yang berdampak, dan memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara, Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang lolos dari penantian, jadi pemenang. Firman Tuhan berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudaraku yang kekasih, ada 3 hal penting yang dikemukakan oleh Daniel sesuai dengan hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan. Bagaimana gereja bisa bertahan sampai pada akhirnya? Bagaimana kita bisa menjadi seperti kata Paulus, aku ada di garis akhir dan boleh menerima mahkota kemuliaan. Bertahan sampai akhir, lolos dari penantian. 3 hal penting itu adalah bahwa gereja harus disucikan, gereja harus terus dimurnikan, dan gereja harus didapati tahan uji. Saudara, poin yang kedua kita akan belajar kesempatan ini, bagaimana gereja harus dimurnikan. Salah satu pengertian daripada murni adalah tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang di luar. Punya prinsip, tetap dalam ketulusan, tetap dalam kesucian. Saudara yang diberkati Tuhan, dari mana kita bisa dapati pastikan diri kita murni dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang di luar adalah ketika kita menghadapi yang namanya pencobaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia atau firman Allah yang hidup, firman Tuhan berkata bahwa banyak orang akan dimurnikan melalui pencobaan-pencobaan serta penganiayaan yang berat. Tetapi orang jahat akan terus berbuat jahat, dan tidak ada seorang pun dari antara orang jahat itu yang akan mengerti. Hanya orang-orang yang mau belajar saja yang akan tahu artinya. Saudara, bagaimana kita dimurnikan? Salah satunya adalah kita harus menghadapi yang namanya pencobaan, aniaya. Mungkin secara fisik kita nggak mengalami yang namanya aniaya, tapi secara batin kita mengalami aniaya dari orang-orang di sekitar mengenai iman kita. Nah saudara, ketika kita terus bertahan, ketika kita terus setia, ketika kita terus melayani, ketika kita terus di dalam jalan kebenarannya Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang lolos dari penantian. Kita akan menjadi pemenang. Kita sedang mengalami pemurnian atau menjadi gereja yang murni. Nah saudara yang diberkati Tuhan, tetapkanlah prinsip imanmu kepada Tuhan, bahwa meskipun ada banyak pencobaan, meskipun banyak ada aniaya, meskipun ada banyak hal yang berat yang sulit terjadi dalam hidup kita, pastikan imanmu tetap di dalam Tuhan. Pastikan langkah-langkahmu melayani Tuhan, iring Tuhan, tetap. Jangan pernah berubah, jangan pernah lari, jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena pencobaan. Karena mungkin engkau sedang alami yang namanya pencobaan untuk engkau semakin dimurnikan. Dengar baik Bapak Ibu, hanya orang yang murni, orang yang bertahan sampai pada akhirnya, dia mendapati mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Saudara yang diberkati Tuhan, relakan dirimu ketika engkau sedang dimurnikan. Lewat pencobaan, lewat masalah, lewat tantangan, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kita didapati oleh Tuhan, oleh Bapa kita,
orang-orang yang murni, tetap menjaga hati, tetap dalam kesetiaan, tetap di dalam iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hal apapun yang kita sedang hadapi. Dan percayalah, ada kekuatan Tuhan, ada Roh Kudus yang menjadi jaminan hidup kita, selalu akan menolong, memampukan kita, dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.